Halo guys, selamat pagi. Gak jauh dari Jakarta, melipir sedikit, kalian bisa menemukan sebuah kawasan yang bisa buat healing. Kawasannya masih sejuk, masih enak, masih cukup fresh, banyak pohon-pohon juga. Yes, bener banget, Sentul City. Sekarang aku lagi ada di satu cafe di kawasan Sentul City yang ini nih memanjakan mata karena bisa melihat view. Ya bukan pegunungan sih, tapi mungkin lebih kepada perbukitan dan juga pohon-pohon hijau yang luas. Namanya adalah The Upper Cliff. Sebenarnya ini bukan cuma cafe doang guys, ini ada resortnya juga gitu ya. Dia ada resort dan juga ada kafenya. Nah sekarang aku pengen cobain cafe di The Upper Cliff untuk mencoba suasana yang cukup baru. Karena biasanya aku kalau misalnya di sekitar Jakarta, di sekitar Tangerang Selatan itu kan udah banyak ya. Tapi kalau misalnya mau healing, mau melihat suasana yang lebih sejuk, lebih tenang seperti di sekitarku ini, dikit banget dari tadi mobil sama motor yang lewat, itu tuh mungkin ini bisa menjadi pilihan gitu. Jadi sekarang kita akan lihat aja. Mungkin buat kalian yang belum tahu, bisa menjadi rekomendasi juga buat kalian. Jadi mari kita lihat bersama seperti apa The Upper Cliff Resort and Cafe di kawasan Sentul City. Nah, seperti yang tadi aku bilang, cafe dan juga si resort Upper Cliff ini tuh berada di kawasan atas dari Sentul City ya. Kurang lebih jalanannya seperti ini guys. Memang jalan menuju ke sini itu kan dari arah Sentul City yang di bawahnya itu, nanti kalian akan cukup naik ke atas, dan ketika naik itu jalanannya sudah cukup mengecil kayak gini. Tapi yang aku masih cukup suka itu adalah kontur jalanan ini bagus guys, gak yang rusak gitu loh. Walaupun memang jalanannya cukup nanjak, tapi dengan mobil jenis apapun atau kendaraan jenis apapun menurut aku masih cukup memadai untuk bisa sampai ke The Upper Cliff ini guys. Nah, aku nemuin ini dari video-video yang aku lihat di media sosial ya, di TikTok, di Instagram, di Reels. Itu ada beberapa video yang aku lihat, katanya memang ngafe di sini tuh memiliki pemandangan yang memanjakan mata, yang cukup memanjakan mata gitu loh. Biasanya kan kita memang bisa menemukan kafe seperti ini di kawasan puncak mungkin ya, yang dataran tinggi yang gak terlalu jauh dari Jakarta. Tapi mungkin kalau Sentul itu menurut aku masih lebih reachable lagi gitu loh dari Jakarta, karena jaraknya masih lebih dekat kan dibanding puncak. Dan juga aku sih lebih suka vibes-nya di Sentul kalau misalnya untuk dari segi kontur jalannya, untuk dari segi mungkin kayak modernnya kali ya, aku lebih suka di Sentul guys, entah kenapa. Dari mulai lobi, pemandangan di depan, aku sih cukup suka ya, karena jujur ini sekarang jam 10 pagi guys, tapi gak terlalu panas gitu loh. Karena ini di dataran tinggi ya, di daerah atas, jadi gak terlalu yang bikin sumpek dan keringetan gitu loh. Wow, ya, padahal sekarang terik banget ya, kalian bisa ngeliat sendiri kan dari layar. Tapi memang seperti ini view yang dijual nih. Kalau misalnya kalian yang juga ada pengen rencana staycation mungkin, atau kayak healing sejenak, sehari 2 hari dari Jakarta, dari ibu kota, nah Upper Cliff Resort ini mungkin juga bisa menjadi pilihan ya guys ya. Walaupun aku belum tahu kamarnya kayak gimana, apakah worth it dengan harganya, ya mungkin agak tinggi harganya ya untuk per malamnya. Nah, itu kalian bisa cek sendiri tuh. Wah, ini dia. Ini adalah bentukan kafenya guys. Sebenarnya bentuknya gak ada yang spesial ataupun memiliki desain bangunan yang unik apa gimana. Dia bener-bener kafe dengan konsep yang modern dan cenderung minimalis juga. Ada 2 lantai dia ya. Dan di depannya dikasih taman yang luas. Tadi masuknya dari sebelah sana ya kan. Dan di sini juga ada taman yang luas. Nah, tapi yang cukup spesial adalah pemandangan dari kafenya. Jadi kafenya sengaja dibikin di sudut yang sebelah sini, karena di sebelah kirinya dari layar itu adalah pemandangan dengan view perbukitan seperti ini guys. Dan sengaja di sini dikasih area untuk kita bisa foto-foto ya, foto-foto dan juga melihat perbukitan dan juga lahan-lahan hijau inilah bisa dibilang ya, lebih dekat gitu. Ya, bisa cukup memanjakan mata sih menurut aku ya. Walaupun memang mungkin
belum sebagus misalnya kayak di area Kintamani Bali, atau mungkin di puncak ada yang lebih bagus lagi ya. Aku juga belum terlalu familiar ya, cuman menurut aku ini udah cukup lumayan guys. Tuh, ini pemandangannya ya, lebih kepada perbukitan dan juga ladang hijau yang luas ya. Wow, ini dia. Sekarang ini suasananya cukup sepi ya guys. Ini aku syuting di hari Jumat pagi ya, jam 10. Dan untuk informasi jam bukanya, dia kalau di hari biasa atau weekdays itu, tadi seingatku dia buka dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Nah kalau misalnya di weekend atau hari libur, dia buka di jam 8 pagi kalau nggak salah ya. Dan tutupnya itu di jam 10 malam, jadi lebih lama. Sekarang kita coba lihat area dine-in-nya ya guys ya. Nah, dia konsepnya itu adalah kebanyakan atau mungkin semua ya, aku belum lihat full soalnya. Itu tuh area yang memang terbuka gitu, jadi semi outdoor guys. Jadi tetap ada atapnya, kalian bisa lihat kan, tetap adem walaupun panas gini. Tuh. Ini adalah dari segi tempat duduknya. Dan di sudut-sudut sebelah kirinya itu, di sudut yang pojok kiri, kalau dari arah kamera ini, itu dikasih kaca dengan pemandangan. Nah sebenarnya kalau misalnya kalian mau lebih dekat lagi sama view-nya, itu bisa duduk di sini guys. Tuh. Jadi di area yang di luar ini nih, yang di pojokan ya, itu tuh disediain tempat duduk sofa yang kelihatannya cukup nyaman sih. Dan langsung bisa benar-benar dekat sama pemandangan luarnya. Tapi terlihat ya, ini ada sinar-sinar gini. Kalau misalnya lagi siang bolong kayak gini nih, kayaknya nih cukup panas sih kalau di sini. Nggak ada yang mau duduk juga kayak di sini nih. Nah tapi kalau misalnya mungkin sore hari atau malam hari, ini aku punya feeling ini cukup enak gitu untuk duduk di sini sambil menikmati pemandangan gitu loh, sambil ngopi-ngopi cantik ya kan. Sekarang kita coba ke lantai 2. Konsep tangganya dia muter guys. Nah di lantai 2 ini juga sama seperti lantai 1, semi outdoor, ruangan semi outdoor, dan ada full outdoornya. Nah kalau di lantai 2 ini ada full outdoor guys. Jadi kita coba lihat yang full outdoor dulu ya. Cuman seperti yang sudah dibayangkan ya, ini siang bolong. Ya kalian kalau mau nongkrong di sini jam-jam segini ya, jam 10 jam 11 pagi, itu kalian sama aja dengan uji nyali. Walaupun ini sebenarnya nggak terlalu panas sih kalau dari segi hawanya ya, cuman ya tetap aja kan terik mataharinya yang bikin nggak nyaman ya. Jadi ini aku bisa membayangkan kalau sore ataupun malam ini adalah tempat yang mantep untuk ditongkrongin guys. Tuh. Oh di sini juga enak nih. Sebenarnya di sini juga enak karena dikasih atapnya juga guys, dengan tempat duduk sofa kayak gini guys. Tuh kayak yang di lantai 1 tadi ya, yang udah kita lihat. Wah ini cukup nyaman sih, apalagi kalau misalnya kalian rame-rame ya kan sama teman-teman atau sama keluarga, itu kalian bisa milih untuk duduk di area yang ini guys. Guys itu kayaknya di sebelah sana itu adalah resortnya tuh, yang rumah-rumah hitam itu ya. Kayaknya sih kelihatannya enak sih ya, nyaman gitu loh. Suasananya tenang, areanya cukup excluded dari hiruk pikuk kota gitu kan ya. Ya iyalah, sekitarnya aja kayak gini gitu kan, pohon-pohon semua. Cuman aku nggak tahu sih, apakah memang dia cuman kayak limited banget gitu ya. Itu aku cuman lihat ada sekitar 4 tuh, 1, 2, 3, 4 tipenya kayak mungkin kayak semacam rumah atau bungalow gitu kali ya. Aku sih cukup tertarik loh untuk kayak sekali-sekali nyobain gitu ya, nginep di The Upper Cliff Resort ini, karena pemandangannya sih enak banget. Pasti kalau misalnya kayak aku bayangin bangun pagi gitu kan jam 6, terus melihat view kayak gini sambil melihat sunrise, terus siangan sorean ngafe di sini.
Atau kayak baru check in terus sorenya ngafe dulu di sini ya kan, terus berenang, tadi kan ada kolam berenang ya situ ya, berenang terus menikmati kamar. Cakep sih buat healing dari ibu kota ya, mantap sekali. Menurutku dia tempatnya ini itu udah mantep ya, luas gitu kan, dan juga dari segi tempat duduknya juga aku suka karena banyak gitu kan ya, di dalamnya tuh dia mejanya banyak banget guys, dari area outdoor, area semi outdoor, lantai 1 maupun lantai 2. Nah sekarang kita langsung aja coba duduk ya, aku udah cukup capek dari jalan-jalan kan, naik turun. Sekarang waktu kita duduk dan kita coba lihat menunya sekalian pesen. Oke guys, sekarang aku udah duduk. Aku duduk di lantai 2 yang di sofanya itu. Tapi BTW tadi aku harus nunggu sekitar setengah jam karena ternyata untuk bisa duduk di lantai 2 ini itu tuh baru bisa menjelang makan siang. Jadi mereka baru membuka area yang lantai 2 itu tuh menjelang makan siang. Tadi sekitar jam 11 baru bisa order. Jadi kalau dari pagi baru buka sampai jam 11 menjelang makan siang itu baru bisa di lantai 1. Nah, untuk menunya itu sebenarnya cukup bervariasi sih. Aku lihat tadi dari buku menunya ya, dari appetizer cukup lengkap, terus ada main course-nya juga macam-macam juga. Ada makanan lokal, makanan Indonesia, sampai ke western. Ini aku pesen fettuccine guys, aku lagi mood makan fettuccine. Harga 78.000. Memang untuk harganya nggak bisa dibilang bahwa ini adalah cafe yang affordable karena harganya itu menengah ke atas, tapi dengan view kayak gini terus di Sentul ya menurut aku memang cukup wajar sih mereka menempatkan harga untuk makanan tuh di sekitar 50 ribuan ke atas, dan minuman juga rata-rata mendekati 50 ribuan, bahkan ada juga yang lebih dari 50 ribu gitu. Sekalian makan siang karena aku udah lapar ya. Jadi sambil menikmati pemandangan kita sambil nyobain aja ya makanannya seperti apa. Mari Kicops. Muncrat guys. Enak sih. Dia krimnya tuh creamy banget dan juga nggak over gitu loh. Dari segi bumbu sih aku suka ya. Rotinya juga ya rotinya standar sih ya. Rotinya nggak ada yang spesial sebenarnya. Nggak keras. Untuk porsinya sih ini debatable ya. Apalagi buat aku yang notabene memang makannya lumayan porsi kuli gitu kan. Jadi kalau buat aku sih ya sebenarnya masih bisa lebih banyak lagi, tapi itu debatable lah guys. Ini buat sekedar nongkrong oke. Buat makan proper juga menurutku lumayan oke juga. Kalau kayak ada occasion misalnya bareng keluarga pengen healing gitu kan, nongkrong atau makan di sini menurut aku cukup oke tuh. BTW aku notice ya, ternyata di space yang sofa ini guys, itu dia kan sofanya sebenarnya lumayan luas lah ya. Tadi kan aku bisa bilang kalau kalian sama temen rame-rame sama keluarga itu bisa duduk di sini, tapi aku kasih tunjuk ya. Sayangnya aku baru notice mejanya itu dia nggak terlalu besar guys, dan cenderung ini mejanya adalah tipe meja yang pendek gitu. Jadi kalau kalian makan di sini ya kalian tadi lihat aku lah ya, makan itu agak-agak harus bungkuk gitu. Dan kalau misalnya rame-rame gitu kan full sofanya itu kayaknya akan agak pack gitu loh mejanya. Jadi menurutku pemilihan mejanya di sini agak kurang aja sih. Lebih enak dan lebih mungkin akan lebih nyaman lagi ya kalau misalnya kayak mejanya yang agak tinggi gitu, karena meja biasa mungkin lebih oke. Sama ya jangan tipe yang bundar gini gitu loh, tipe yang mungkin ngotak atau yang bisa memang benar-benar memadai untuk tipikal sofa kayak gini. Karena kan sofa-sofa kayak gini tuh biasanya nih kayak gini nih, aku kasih tunjuk nih, di sana tuh kan kayak banyak keluarga gitu loh, jadi kayak keluarga pada duduk di sini. Nah menurut aku sih agak kurang pas aja sih, itu aja sih salah satu concern dari aku baru nyadar gitu. Oke, jadi aku mau menikmati makanannya dulu sambil minum leciti dan menikmati pemandangan dulu ya guys ya. Nanti mungkin aku sambung lagi setelah ini untuk konklusinya.
terhadap si Upper Cliff Cafe ini. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu The Upper Cliff Resort dan Cafe. Overall aku cukup suka dengan kafenya. Bisa menjadi salah satu cafe yang bisa membuat kita cukup healing sejenak dari bisingnya suasana kota, terutama buat kita yang dari arah Jakarta dan juga sekitarnya. Kadang kalau buat aku, cafe itu bisa menjadi salah satu opsi untuk menenangkan diri, me time, atau bahkan hanya sekedar bengong melihat pemandangan sekitar. Di Upper Cliff ini yang menjadi salah satu poin plusnya adalah mereka menyediakan tempat untuk melakukan hal tersebut. Cafe yang cukup luas, food and beverage yang cukup lengkap dengan beragam pilihan, dan yang terpenting adalah suasana yang bisa memanjakan mata kita. Terima kasih yang sudah menonton videoku kali ini ke The Upper Cliff Resort dan Cafe di Sentul. Silahkan coba sendiri merasakan vibes cafe di kawasan Sentul City ini. Kalau kalian suka dengan kontenku, boleh di like dan di subscribe guys untuk video-video vlog, cafe review, dan juga jalan-jalan ke tempat-tempat unik. Terima kasih dan kita ketemu lagi di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.